Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hardawan, kelas A, Kehutanan 2019. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang pengelolaan hutan lestari atau PHL. Masalah yang paling mengkhawatirkan pada abad ke-21 ini selain masalah krisis ekonomi dan politik adalah krisis lingkungan. Bencana lingkungan dapat terjadi di berbagai negara yang mengakibatkan kesengsaraan dan kematian. Ada berbagai faktor penyebabnya, antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan gelombang panas. Namun kebakaran hutan dan deforestasi adalah salah satu faktor yang paling besar dalam rusaknya lingkungan. Deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan. Dampak kebakaran hutan, rusaknya sumber daya hutan, dan luasnya konversi areal lahan hutan untuk perkebunan dan pertambangan semakin serius terhadap kerusakan hutan atau deforestasi. Laporan Forest Watch Indonesia dalam 5 tahun terakhir, penyusutan areal hutan di Indonesia 4,6 juta atau 1,7 kali luas provinsi DKI Jakarta. Hutan yang tersisa diperkirakan 82 juta hektar dan 26,6 hektar terdapat di Kalimantan. Dampak dari perubahan iklim sangat serius, antara lain dalam faktor pertanian berupa ketahanan pangan nasional terancam. Kemudian bagaimana mengatasi pemanasan suhu bumi karena perubahan iklim dan kerusakan hutan ini. Dalam hal ini ada langkah strategis yang perlu dilakukan, adalah dibutuhkannya sikap proaktif dan political will para pengambil kebijakan dari pemerintah untuk segera bertindak. Ada beberapa kebijakan kondusif untuk memelihara hutan, di antaranya adalah reforestasi di areal kawasan hutan konservasi, rehabilitasi di hutan lindung, dan pengelolaan hutan alam produksi lestari atau PHPL di areal hutan produksi bagi pemegang hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri HPH dan HTI. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah melestarikan hutan di Indonesia sehingga sumber daya hutan dapat menjaga ekosistem hutan, melestarikan flora dan fauna, dan memasok kebutuhan bahan baku untuk industri kehutanan. Di samping itu, sumber daya hutan non-kayu seperti agroforestry, buah-buahan, madu hutan, rotan, gaharu, damar, obat-obatan hasilnya dapat dikelola dan memberdayakan ekonomi dan sosial kemasyarakatan lokal yang tinggal di sekitar hutan dan dalam hutan. Pengelolaan hutan lestari atau PHL memiliki fungsi dan manfaat yang baik bagi kelestarian lingkungan. Pengelolaan hutan lestari merupakan sebuah keharusan melihat kondisi hutan di Indonesia makin mengalami degradasi, baik dari segi kualitas atau kuantitas. Terjadinya degradasi disebabkan oleh dampak praktik pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak baik. Kerusakan hutan terjadi pada hutan Indonesia telah dimulai sejak 1970-an. Menurut Center for Indonesia Forestry Research, Indonesia telah kehilangan area hutan seluas 1-2 juta hektar per tahun sejak 2 dasawarsa lalu. Ada berbagai faktor yang mendorong terjadinya kerusakan hutan. Salah satunya adalah penebangan liar. Akibat hal ini, kedua manusia dan keanekaragaman hayati bisa terancam. Masyarakat di sekitar hutan juga tidak bisa memanfaatkan hasil hutan. Dalam kebijakan pengelolaan hutan lestari ada beberapa fungsi yang menjadi bagian tak terpisahkan, yaitu fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Ketiga fungsi ini merupakan jawaban atas persoalan yang sering terjadi dalam pengusahaan hutan tanpa memperhatikan kelestarian alam. Yang pertama yaitu fungsi ekologi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, ada sebuah pernyataan yang menyebut bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem yang merupakan lahan dengan sumber daya alam hayati
dan berpadu dengan alam. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sumber daya alam dari hutan memang sangat banyak dan beragam serta bisa dimanfaatkan manusia. Akan tetapi ada yang disebut dengan fungsi ekologi hutan yang tidak bisa diabaikan. Ekologi dinilai lestari apabila kualitas sistem konservasi dapat memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Fungsi ekologi hutan diantaranya dapat menyerap gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, dapat menghasilkan oksigen untuk kebutuhan seluruh makhluk hidup, menjadi sumber air karena akar pohon dapat menahan resapan air, dapat mencegah terjadinya banjir maupun erosi, menjadi habitat bagi hewan serta sumber adanya keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Pengelolaan hutan lestari juga ada kaitannya dengan keberlangsungan fungsi sosial. Fungsi sosial tercapai jika keberadaan hutan dapat memberi dampak positif bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan yang memperhatikan aspek ini akan membuat manfaat hutan menjadi lebih optimal. Fungsi sosial juga tak lepas dari terciptanya solidaritas antara masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Pemanfaatan hasil hutan hendaknya tidak menghasilkan kesenjangan sosial bagi kelompok masyarakat. Karena itu pengelolaan hutan sebaiknya dilakukan secara kolektif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan fungsi sosial tersebut adalah mengadakan kesepakatan adat dengan tokoh masyarakat terkait. Di dalamnya terdapat peraturan dan sanksi yang diperhatikan oleh masyarakat. Beberapa contohnya, tidak melakukan penebangan pohon, tidak mengolah lahan dengan bahan kimia, serta mewajibkan masyarakat menanam pohon. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Pengelolaan hutan tak bisa dilepaskan dari fungsi ekonomi, yaitu bagaimana hutan menjadi sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Artinya, masyarakat dapat menikmati hasil hutan secara stabil sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja bagi generasi penerus. Peran hutan juga terbatas pada peningkatan ekonomi masyarakat saja. Secara umum, sumber daya hutan dapat menggerakkan perekonomian bangsa. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa indikasi. Pertama, hutan dapat meningkatkan devisa negara menjadi modal pembangunan di berbagai sektor, serta berhubungan dengan pelayanan jasa lingkungan. Ketiganya merupakan hal yang saling terkait. Hal ini ditegaskan oleh sifat produk sumber daya hutan. Kalau kayu misalnya diperlukan oleh banyak industri dan sangat berperan menjadi material produksi. Pada akhirnya sumber daya hutan akan menciptakan lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan hasil hutan, baik pada tahap penanaman, pemeliharaan, kegiatan pemanenan hingga pengelolaan. Selain fungsi pengelolaan hutan lestari, ada juga beberapa manfaat pengelolaan hutan lestari yang menjadikan kebijakan dan tujuan terkait pengelolaan hutan lestari yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu melestarikan hutan. Pemanfaatan hutan untuk tujuan ekonomi seringkali menciptakan persoalan besar yang berdampak pada kelestarian lingkungan secara menyeluruh. Pembalakan liar tanpa memperhatikan regenerasi pohon baru membuat hasil hutan lama-kelamaan akan berkurang. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Dengan adanya pengelolaan hutan lestari, selain mendapatkan manfaat yang optimal dari hutan, lingkungan hutan pun tetap terjaga. Ekosistem di dalamnya tidak rusak karena ada nilai-nilai yang diperhatikan dan diterapkan. Yang kedua yaitu menikmati panen berkelanjutan.
jika hasil hutan dikuras tanpa adanya upaya untuk menanam kembali, maka tak heran jika hutan akan berhenti memberi manfaat pada manusia. Karena itu perlu ada pengelolaan hasil hutan yang benar sehingga manfaat hutan bisa dinikmati secara berkelanjutan. Masyarakat maupun pengelola hutan bisa melakukan panen yang berlangsung terus-menerus. Syarat untuk melakukan ini adalah melakukan panen sesuai jumlah pohon yang telah ditanam. Jika melebihi jumlah yang ditentukan, dapat berakibat tidak baik bagi hutan. Nah, dengan cara ini akan tercapai keseimbangan pada sumber daya hutan yang digunakan atau diambil. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu pengambilan hasil hutan tidak berdampak negatif. Salah satu fungsi hutan adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena itu, pengambilan sumber daya hutan bukan merupakan hal yang dilarang. Namun pengambilan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan rentan menyebabkan dampak negatif. Sebagai contoh, terjadinya penggundulan hutan yang mendorong terjadinya erosi atau banjir. Dengan adanya kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari, pengambilan hasil hutan tidak berdampak negatif. Sebaliknya, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa mengganggu kelestarian alam. Caranya adalah dengan memperhatikan waktu, intensitas maupun metode pemanenan yang telah ditentukan. Yang keempat, yaitu mengoptimalkan fungsi hutan. Manfaat lain yang bisa didapatkan dengan pengelolaan hutan produksi adalah optimalnya fungsi hutan yang terdiri atas fungsi konservasi, fungsi produksi, dan fungsi lindung. Ketiganya akan menciptakan manfaat hutan yang seimbang baik terhadap lingkungan sosial maupun ekonomi. Fungsi konservasi berkaitan dengan fungsi hutan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Fungsi lindung berkaitan dengan keberadaan hutan untuk menjadi perlindungan bagi kelestarian alam. Sementara itu, fungsi produksi yang terakhir yaitu memberdayakan masyarakat sekitar. Pengelolaan hutan yang dilakukan secara lestari dan berkesinambungan akan menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat diberdayakan dalam kegiatan yang bersifat partisipatif sesuai kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah menciptakan ketahanan sosial serta ketahanan ekonomi sebagai tujuan akhir dari pemanfaatan hutan. Masyarakat harus mendapatkan porsi yang seimbang karena itu seluruh langkah yang dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan hutan lestari tak bisa dilepaskan dari tujuan tersebut. Dengan catatan, keberadaan hutan pun tidak terabaikan. Jadi pengelolaan hutan lestari sejatinya memberikan manfaat yang baik bagi setiap pihak jika dilakukan dengan benar. Dibutuhkan pula pengawasan yang ketat dan menyeluruh supaya tahap-tahap pengelolaan hutan lestari dapat berlangsung dengan baik dan sesuai kebijakan. Mari kita sama-sama melestarikan hutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.